Emang semua jadi pemenang? Enggak kan? Ada yang menang, ada yang nomor 2, nomor 3, nomor seterusnya sampai urut terakhir. Nah, kita itu siapa? Di situ aja ya. Sepertinya kita pemenang nih Bu Vila. Biasanya perempuan tuh pemenang. Cuma biasanya habis amalnya itu karena banyak menuntut kepada pasangannya dan kurang bersyukur. Itu yang membuat habis pahala kita itu. Padahal kita pemenang Bu, ngaji paling rajin, tahajud paling rajin, baca Quran paling rajin. Oh pokoknya ibadah itu lebih rajin ya pada suami. Di rumah juga pahala paling banyak. Itu. Karena menuntut, bukan mengajak. Bukan mengajak ya. Masya Allah. Iya bukan menuntut ya. Harusnya mengajak. Kalau berlomba itu kepada apa? Kepada ampunan Allah. Tadi kita lebih rajin, lebih baik, lebih bagus. Itu kan berarti untuk mencapai ampunan Allah. Kemudian apa yang kita akan kejar lagi? Surga ya. Surga itu lebarnya selebar langit dan bumi. Itu baru lebar. Biasanya lebar sama luas, lebar sama panjang gedean mana Bu? Panjang. Rumah itu lebarnya sekian tapi panjangnya bisa sampai bermeter. Yang diungkapkan oleh Allah dalam tafsirnya Al-Baghawi itu tuh baru lebar, yang dikatakan oleh Allah itu lebar. Berarti panjangnya lebih panjang lagi daripada dunia dan daripada langit dan bumi. Untuk siapakah? Jadi orang yang mau berkompetisi menjadi lebih baik, biarin tetangga saya udah saya ajak tapi dia nggak mau ngaji juga, saya tetap aja akan ngaji. Itu tuh orang yang seperti ini Bu, pemenang. Allah akan siapkan ampunan dan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa. Yakinlah Ibu. Berarti di antara yang datang ke sini itu salah satunya ciri orang yang bertakwa. Bangga nggak Bu? Harus bangga, karena kebanggaan itu akan menjadi motivasi kita untuk selalu istiqomah. Selalu istiqomah, selalu tetap dalam pendiriannya yang baik itu. Istiqomah itu maksudnya kan kekeh ya, kukuh, kokoh gitu. Terus dalam pendirian perbuatan yang baik, nggak kena terombang-ambing. Si A ngajak ke sana, si A ngajak ke sini, ke sini. Ada enggak dulu deh, apa dulu itu. Kalau orang kokoh itu kuat gitu. Nah, kecuali ada uzur syar'i. Kita harus ngerti juga Bu uzur syar'i. Jangan gara-gara ketemu bila harus datang anak sakit tinggal, suami sakit tinggal. Enggak begitu, harus cerdas gitu ya. Nah, selesai ayat selanjutnya. Nah, itu kan ayat di sini dikatakan bersegera dalam perbuatan baik itu dalam ampunan Allah, untuk mengejar ampunan Allah dan mengejar surga ya. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Harus punya dasar Bu ya. Dasarnya udah ada diajarkan oleh Allah Bu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Siapakah orang bertakwa itu? Jadi itu untuk mengukur diri kita Bu. Saya itu dapat karunia Allah enggak ya? Orang bertakwa itu karunia Allah Bu, anugerah Allah. Tidak semuanya orang bisa menjadi orang bertakwa. Apalagi kemarin puasa, semua puasa kan, tapi belum tentu menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Ini kan sebagian kecil ciri-cirinya saja ya Bu ya. Tapi ini menjadi sangat efeknya luar biasa kalau orang sudah memiliki ini gitu. Akan menyebar kemana-mana kebaikannya gitu. Yang pertama, orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang menginfakkan, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang bersedekah. Nah, itu dikala dia susah maupun dikala dia senang. Ketika ada Covid, ntar dulu deh. Lagi susah, suami udah nggak kerja, saya ntar dulu deh infaknya, sedekahnya atau zakatnya. Dia tunda tunggu selama 2 tahun. Saya nunggu habis Covid.
Nah, orang bertakwa itu nggak nunggu habis COVID. Ketika dia lagi COVID, ternyata suaminya juga usahanya tutup, dia juga penghasilannya juga aut-autan gitu ya, sebagai seorang istri contohnya kita gitu. Kalau orang yang bertakwa, dia akan tetap semangat. Nah, satu Bu, tetap semangat. Semangat beda dengan mengeluarkan ya. Kalau mengeluarkan ketika banyak kemudian banyak terus, nah, itu artinya karena penghasilannya banyak. Tapi kalau semangat, ketika dia banyak dia keluarkan banyak. Ketika dia sedikit tetap ada semangat. Kalau orang sudah semangat akan keluar efek kerjanya. Ya walaupun sedikit tapi saya pengen berinfak, dia keluarkan Bu. Enggak nunggu nanti kalau sudah banyak. Enggak nunggu kalau sudah banyak. Saya mah infak nanti deh, nunggu panggilan dapat bonus. Nanti saya mau bantu saudara sekian, terus sebelah anak yatim sekarang ntar dulu deh. Nah itu bukan ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu sebatas kemampuan dia ingin memberi gitu, ingin berinfak. Jadi nggak ada perasaan berat. Kenapa? Karena manusia itu Bu biasanya punya penyakit nih. Nantilah saya kalau udah banyak duit, saya mau bantu ke masjid sekian juta. Nantilah saya kalau sudah pensiun, baru saya akan ngaji. Itu tuh terngiang di kuping saya Bu, orang-orang yang mau pensiun ngomong sebulan lagi, ada yang 2 bulan lagi, kagak datang tuh Bu. Nanti Bu bilang kalau saya sudah pensiun saya pengen Bang, insya Allah saya akan datang, akan ngaji sama yang lain ini. Saya tungguin nggak datang, ini udah setengah tahun pensiun. Jadi kalau belum waktunya kemudian manusia itu berjanji, biasanya suka jangan dulu percaya dengan kata-kata. Kalau dia bilang saya nanti kalau sudah kaya banyak duit, insya Allah saya akan berinfak. Sekarang semampu saya ya. Dia ngeluarin tubuh, itu baru akan kita percaya. Jadi ketika sekarang dia belum punya duit, dia ngeluarin, saya bisanya ini ya, dengan kata-kata yang halus dan lembut. Itu biasanya orang seperti ini konsisten. Tapi kalau nanti ya saya kalau udah ini terus sekarang enggak, nah itu nggak bisa dipercaya. Begitu kata para ulama Bu. Ya. Kemudian wadharai wal kaziminal ghaiz. Nah, ini yang menarik di saya itu wal kaziminal ghaiz juga, Bu. Nah, sebentar Bu ya. Yang ini tuh ada motivasi dari Allah melalui lisan Rasulullah tentang syara wadhara ini. Melalui lisan Rasulullah dengan, kalau lisan Rasulullah bentuknya apa, Bu? Hadis ya. Apa kata Rasulullah? Setiap pagi malaikat itu turun ke muka bumi. Setiap pagi Bu, ke setiap rumah, ke setiap jiwa. Apa yang dia doakan? Allahumma ti munfiqan khalafa. Kata malaikat apa? Ya Allah, berikan berkeberkahan, kelimpahan rizki, berlipat-lipat, kecukupan bagi orang yang menafkahkan rizkinya di pagi hari ini. Sebaliknya, satu lagi ada malaikat yang mendoakannya gak baik. Allahumma timun siqan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran. Kalau orang usaha itu bangkrut gitulah ya. Didoain tuh sama malaikat. Nah, apa yang malaikat yang kedua ini yang apa namanya yang kita takutkan ya. Kata malaikat dihancurkan, dibangkrutkan, nggak berkah dan sebagainya lah, itu pemahamannya gitu. Kalau orang itu medit, pelit, mereka jahe gitu. Jadi sebetulnya rumus orang ingin selalu dicukupi oleh Allah ketika dia selalu terbuka tangannya, ringan tangan gitu ya Bu ya, selalu mengeluarkan, menolong gitu. Ada yang menolong dengan tenaganya, dengan hartanya. Ini maksudnya di sini adalah harta gitu Bu.
Kalau ibu lagi susah nih, kok susah banget nih, saya mau bayar semester, saya mau bayar listrik, saya mau bayar ini, coba deh ibu. Tetap bersedekah, jangan ditunda, jangan nunggu mampet begitu. Nanti dulu saya kan belum bisa bayar kontrakan, ntar dulu deh. Jangan gitu, justru kita lagi ngumpulin duit nih bu nih. Duit itu mau bayar kontrakan kurang 300.000 contohnya. Duit yang ada di tangan kita sudah ada 700.000. Coba ibu keluarkan 20 atau 30.000. Keluarkan, ya Allah, semoga engkau terima apa yang aku keluarkan ini. Apalagi kalau setiap hari gitu ya, mungkin 5.000, mungkin 2.000, terserah kemampuan kita. Itu kan didoakan terus sama malaikat. Insya Allah bu, nggak bakalan susah mau bayar listrik, mau bayar rumah, mau bayar apa. Justru itu tuh kata Rasulullah, mana kosok, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, min malin sodaqah, kata Rasulullah. Tidak akan berkurang. Ketika kita punya uang 700.000, kita keluarkan 30.000 atau 20.000 untuk bersedekah, kata Rasulullah nggak berkurang, malah justru akan bertambah. Justru kalau kita ada kesusahan bu, bersedekah. Tapi bukan berarti saya nyuruh ngabisin, enggak. Bersedekah. Saya lagi susah banget ya, agak seret ya. Kok berapa minggu ini belum ada pemasukan, coba. Agak gede sedekahnya, biasa 2.000, biasa 5.000, coba 10.000 sekali-kali, 20.000 sekali-kali. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah sayang sama kita, ingin kehidupan kita itu selalu tercukupi. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita. Allah juga mengajarkan kepada kita, ketika engkau sedikit tetap keluarkan, apalagi ketika banyak, gitu ya bu ya. Yang selanjutnya, wal kaziminal ghaiz. Ciri orang yang bertakwa itu pertama tadi ya, dermawan. Yang kedua, mampu menahan, kazimin, menahan al-ghaizo, menahan amarah. Ibu pernah mendengar kata godop enggak? Godop. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, engkau pasti masuk surga. Apa bedanya godop dengan kaziminal ghaiz ini? Saya mengutip dari kalimat Ibnu Atiyah. Beliau mengatakan, kaziminal ghaizo adalah menahan sesuatu yang ada di dalam kalbu kita, belum terrefleksikan. Kalau godop sudah teraplikasikan, terrefleksikan, keluar. Contoh, kalau kaziminal ghaiz di sini nih bu, ini lebih dalam daripada godop tadi. Kenapa? Kalau kaziminal ghaiz itu artinya ketika kita marah, kan mulainya dari dalam diri kita. Kan gitu kan? Tapi belum keluar, matanya belum merah, tangannya belum mukul, kakinya belum nendang, mulutnya belum ngomong, ininya udah panas banget, pokoknya udah gitu kan. Belum, baru dengar langsung kan di kalbu kita. Nah, orang kaziminal ghaiz itu artinya dia mampu menahan di dalam. Jadi kalaupun ada orang ngomel-ngomel gitu, suami lagi marah-marah, kita udah tenang aja bawaannya. Kenapa? Kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu begitu. Emang kedengeran sama kuping kita. Emang gak kedengeran bu kalau ngomel-ngomel suami, ngomel-ngomel anak apalagi ya? Kedengeran bu. Saya santai aja bu, bilang orang gak denger. Iya gak denger. Pakai alat apa tuh? Denger bu. Cuma kita mampu menahan. Tahan. Dia ngomong, kita diam dulu. Namanya orang nahan, diam bu. Emang ada orang nahan? Iya, udah marah lagi kita juga. Jadi kaziminal ghaiz ini adalah lebih dalam dan lebih utama daripada godop. Ada orang yang mampu menahan marah bu. Godop, bisa menahan godop. Itu kalau udah keluar, matanya udah merah, tangannya udah bergetar gitu kan, kakinya udah mau nendang aja, piring udah dipegang nih, itu udah godop bu. Beda. Ada juga orang yang baru bisa menahan godop, itu belum masuk ke ayat ini. Nah kita itu siapa nih? Saya khususnya bu ya.
udah megang piring, pengennya tuh pengen prang-prang gitu lagi cuci itu kesel kan. Kalau lagi marah, enggak ini mah kalau kaziminal ghaiz itu masih apa sih namanya di dalam. Ininya belum bergerak, matanya juga belum melotot, gayanya juga masih masih apa namanya kalau orang stabil. Kan ada orang, saya dengar mana Bu Nida, lucu banget. Masukin bikin kue, dimasukin garam, ya kan? Terus dimasukin sasa, mecin. Karena apa? Lagi kesel sama anak. Itu udah labil dia, udah labil kan? Cerita kayak ibu-ibu, kenapa saya karena beliau sudah cerita kan. Saya juga kadang-kadang begitu Bu, kalau lagi kesel. Ini udah digaruniin apa belum gara-gara kesel kan? Nah itu berarti udah gotong, udah keluar. Kalau kaziminal ghaiz ini masih di dalam dan tidak mempengaruhi aktivitas gerak badan kita, dia masih stabil. Tuh hebatnya orang bertakwa itu Bu, hebatnya orang bertakwa itu. Tapi itu susahnya minta ampun Bu, susahnya di dalam tahan. Tapi Bu ada yang ditahan di sininya bergolak kayak sekam api. Itu belum kaziminal ghaiz. Masya Allah, itu kan bisa meledak Bu tiba-tiba gitu. Kalau kaziminal ghaiz itu dia menahan lebih dalam lagi, kata para ulama begitu Bu. Lebih dalam lagi daripada menahan masih ada gejolak, masih ada sekam, masih ada bisa meledak tiba-tiba. Tapi kalau udah kaziminal ghaiz dia tidak akan meledak. Itu hebatnya Bu. Saya bilang, di mana kan letak saya? Saya suka ukur diri saya. Saya itu kaziminal ghaiznya di mana? Saya pengen jadi orang bertakwa nih. Oh, saya masih di sini. Oh, masih ada kesel, tapi ditahan. Itu lebih baik Bu daripada yang godok, yang udah keluar. Masih lebih utama daripada godok ya. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu berakhlak, berperilaku karena suatu kebiasaan. Contoh kalau orang biasa marah. Kemarin saya sudah ungkapkan sedikit, tapi itu orang yang ingin menjadi orang yang utama yang bisa nahan marah. Ini secara letter luck-nya, kenapa ada orang yang akhlaknya baik banget, sabarnya luar biasa, bisa nahan marah. Ternyata saya kan mempelajari ilmu tentang akhlaknya Imam Al-Ghazali Bu ya, ketika saya masih di kuliah ya. Saya nggak paham sampai saya mempelajari ayat ini menurut para ulama-ulama tafsir. Saya nggak paham. Cuma saya ikutin aja teorinya Imam Al-Ghazali, kan teori banyak tuh ya, dari A dari B, para ulama berteori bahwa kata Al-Ghazali akhlak itu adalah sesuatu yang keluar dari tabiat seseorang secara spontan. Saya nggak paham waktu itu Bu. Saya baru pahami setelah mempelajari ini. Kenapa akhlak seseorang itu keluar secara spontan? Ternyata itu bukan spontan waktu itu dia membiasakannya. Ternyata itu akumulasi dari berjalannya waktu dia berusaha untuk mujahadah linafsi, memperjuangkan melawan hawa nafsunya yang selalu dia lakukan. Seperti begini, marah pertama dia masih lempar ember, contohnya marah pertama dulu nih, kemudian dia belajar, dia tahan, besoknya enggak melempar ember lagi. Apa yang dilempar? Mungkin cangkir gitu ya, makin mengecil gitu, ditahan gitu. Oh, saya tahu nih kelemahan diri saya, ditahan. Besoknya cangkir, besoknya sendok gitu Bu, besoknya apa lagi? Udah enggak lempar-lempar lagi karena ditahan sama dia. Ditahan. Besoknya kalau lagi marah, ini udah enggak lempar-lemparan lagi, paling mulut. Nah, besoknya lagi dia tahan lagi, mulut juga jangan ya Allah. Dia minta tolong sama Allah. Mulutnya sudah enggak keluar lagi. Tapi mata masih kesel, masih melotot segala macam ya. Gitu kan? Itu tapi bertahap gitu perjuangannya Bu, bertahap. Ini kata Al-Ghazali loh Bu, di kitabnya saya baru baca, baru mendengar juga, baru mengutip. Kemudian setelah itu apa? Mulutnya sudah bisa redam. Kenapa? Karena sudah bisa memulai dari hal-hal yang tadi itu.
dari ember, piring, gelas. Ya, saya mencontohkannya yang ibu-ibu yang kita sehari-hari aja ya. Tadinya teriak-teriak, sekarang nggak teriak, cuma berargumentasi. Karena kita nggak mau kalah kan. Dek, kenapa kamu kata anaknya? Enggak bisa begitu. Nih. Kita suka gitu ya. Nah, tadinya kita teriak-teriak bu, dia teriak kita teriak ya. Nah, sekarang nggak ditahan, nggak teriak lagi. Intonasinya lebih stabil, lebih lembut. Karena kita sudah berusaha menahan yang teriak tadi. Setelah stabil, ternyata bu, kalau orang marah, sebagus apapun ungkapan kita, itu nggak bisa mereka nerima. Jadi kata para ulama bagaimana? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diam dulu. Kalau ada orang lagi muncak marahnya, bagaimana? Ya kita di dalam hati istighfar, mohon ampun, mohon pertolongan Allah. Nah, kalau kita mampu menahan, itu kan hasil dari latihan bu. Gak bisa sekali doang bu. Latihan, menahan. Itu luar biasa perjuangannya. Mujahadahnya besar kata Imam Al-Ghazali. Mujahadahnya besar luar biasa. Ketika kita bisa menahan diri kita yang marah, diam. Atau mendengar orang lain marah, kita diam. Itu luar biasa mujahadahnya. Tidak akan bisa seseorang melakukan itu kecuali dia sudah berlatih. Berlatih, terbiasa. Kalau tidak terbiasa dia tidak akan bisa. Jadi gimana bu supaya kita bisa melatih dan mampu masuk ke dalam kaziminal goiz? Itu berlatih dulu dari tadi itu melempar ember. Itu contoh aja. Mungkin kita nggak melempar ember ya bu ya. Oh ya mungkin kesel dikit teriak sama anak lah, sama suami lah, sama temen lah apa gitu. Dan sekarang bisa nahan gitu, tahan. Saya nggak usah teriak. Nanti juga akan hilang kok masalah ini kan gitu ya bu ya. Nanti kalau dia udah nggak marah baru aku akan ngobrol, komunikasi lagi, baru diarahin gitu bu. Saya nggak sebatas kata-kata bu, ini dialami saya beberapa hari ini. Saya praktekin. Sebelum saya sampaikan ke ibu-ibu, ternyata saya diuji dulu sama Allah. Benar terjadi ujiannya, luar biasa berat. Hasilnya belum kelihatan. Tapi diri kita tenang. Itu satu bu, tenang. Biasanya kan kita marah-marah. Benar ya. Ada seseorang ibu yang sukses mendidik anak-anaknya, padahal anaknya bikin masalah gitu. Kenapa ada anak satu stres? Bayangin punya anak satu stres bu. Kalau anaknya 11, gila. Tapi ini kebalik bu. Ada anak satu stres, anak 11 dia tenang. Kenapa yang membuat dia tenang? Kaziminal ya namanya anak-anak. Tugas saya hanya mengarahkan, tugas saya hanya mengingatkan, tugas saya hanya mengajak, tugas saya mendoakan, mendidik. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Ini orang kaziminal ghaiz. Kita kenapa suka marah? Karena kita nuntut dia seperti apa yang kita inginkan. Sekarang kita kan sudah belajar itu, Bu. Nah itu harus disambungkan ke situ. Saya tugasnya apa? Kita tuh harus tahu menempatkan diri, Bu. Tugas kita itu apa orang tua? Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa sayalah yang memiliki. Itu yang membuat kita berat. Merasa memiliki. Jadi mencapai derajat kaziminal ghaiz dalam menahan marah. Nah ini kan sulit banget Bu. Kalau kata Imam Al-Ghazali seperti kemarin saya nyatain apa Bu? Rumah yang terbakar. Kalau dia sudah terbiasa dalam menahan marah, maka orang tersebut akan merasa ringan dengan sesuatu yang menimbulkan kemarahan tadi. Harusnya marahnya meluap-luap, memuncak-muncak gitu Bu. Tapi kalau dia sudah membiasakan diri untuk menahan, maka hal tersebut ringan bagi dirinya. Saya contohkan ada rumah kebakar. Kalau dia
dari yang kecil dia sudah siram, siram gitu ya. Kan tidak akan membesar itu api, Bu. Tapi kalau dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, itu seperti api yang mengelilingi seluruh rumahnya. Apakah bisa dipadamkan dengan satu ember air? Gak bisa, minimal dengan berapa tangki mobil pemadam kebakaran. Begitupun amarah yang kita lakukan. Kalau kita tidak terbiasa melatih diri untuk menahan marah, itu nanti keburu habis rumah kita, Bu. Keburu habis, nggak bisa dipadamkan dengan satu ember. Tapi kalau kita terbiasa nahan dari sekarang, tahan besok lagi tahan terus, kata Imam Al-Ghazali. Kalau ada api yang akan membakar dirinya, dia cukup dengan mengguyurkan satu ember air, beres. Tidak akan ada kerugian yang lebih besar. Rumahnya nggak habis. Tapi kalau diri kita tidak terbiasa mengatur marah kita, godok kita, kazimin kiza kita itu nggak diatur sama diri kita, itu lagi marah buru-buru, lagi marah meluap-luap dan sebagainya. Pertama, dia akan rugi, dijauhi oleh orang tidak suka sama dia. Kemudian hal-hal mungkin orang tidak percaya lagi sama dia, mungkin orang juga tidak simpatik lagi sama dia. Pokoknya banyak kerugian yang akan diderita oleh orang yang pemarah, yang tidak suka menahan. Seperti rumah yang akan habis terbakar. Tapi kalau dia suka nahan, mungkin baru di luar aja baru ada kertas yang kebakar langsung disiram. Kan rumahnya aman. Diri kita aman gitu, Bu. Seperti itu. Nah, itu ya. Kaziminal ghaiz. Masya Allah. Ada, Bu. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Marwan apa Muawiyah bin Abu Sufyan, nanti saya baca lagi bukunya, cari lagi beritanya. Intinya beliau adalah seorang kepala negara. Nah, zaman dulu seorang kepala negara itu banyak menjadi sekaligus ulama. Jadi kalau dia jadi kepala negara, sekaligus kalau hari Jumat itu biasa khutbah. Kalau di kita kan jarang ya, Bu ya. Kepala negara sekaligus ulama itu jarang. Kenapa? Ketika dia khutbah, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas taqullaha gitu. Ada seseorang yang berdiri, namanya Abu Muslim. Abu Muslim ini masyarakat biasa. Dia berkata begini, wahai Muawiyah, wahai Amirul Mukminin Muawiyah gitu ya. Engkau telah memendam harta kami. Kan jadi ada kalau sumbangan bansos itu kan harusnya disalurkan. Waktu itu sama Muawiyah ditahan dulu, Bu. Belum disalurkan. Rakyat sudah tahu, tapi belum disalurkan. Hai Muawiyah, kau telah menyimpan harta kami. Itu kan bukan harta bapakmu, kata Abu Muslim itu. Itu bukan harta ibumu, bukan harta nenek moyangmu, bukan harta kamu. Kenapa harta kami harusnya disalurkan, belum disalurkan? Apa? Muawiyah bin Abi Marwan kalau nggak salah, itu berdiri. Dia mengatakan begini, apa yang kamu katakan emang harta ini bukan harta saya, katanya gitu ya. Kemudian bukan harta nenek moyang saya, bukan harta bapak saya, ini adalah harta kalian. Maka sekarang aku akan bagikan kepada kalian. Sekarang kita berpikir, Bu, kalau ada penguasa zaman sekarang kemudian dikritik seperti itu, bagaimana? Dipenjara. Benar, Bu, nggak ada yang bisa lapang dada seperti itu. Maksud saya ingin mencontohkan bahwa Muawiyah tadi masuk ke dalam golongan kaziminan ghaiz, mampu menahan amarahnya. Kenapa dia mampu menahan itu, Bu? Itu tidak waktu itu tiba-tiba, enggak. Berarti dia sudah berlatih dari hal-hal remeh-temeh yang lain atau hal yang besar yang lainnya. Benar ya kata Al-Ghazali.
Akhlak itu tabiat yang secara spontan keluar dari manusia. Kenapa itu spontan? Diterangkan di dalam kitab beliau itu bahwa karena dia biasakan. Dibiasakan, Bu. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Tetap aja. Lanjut ya, Bu ya. Mudah-mudahan hari ini nggak lama. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau kemarin itu Bu, apa bedanya gofar sama afu? Kalau gofar kan menutup saja, kalau afu menghapus. Nah, afina ini kedudukannya lebih tinggi daripada kalziminal goiz. Afin ini Bu, Masya Allah. Kenapa? Allah maha memaafkan ya. Allahumma innaka afu karim. Karim tahu karim? Yang kadar kebaikannya, kemuliaannya lebih banyak daripada kesalahan orang yang berbuat. Kan karim, ya? Ufti karim. Ketika Rasulullah masuk ke Mekah, dipanggillah oleh orang-orang musuhnya, akhi karim, karena dia takut dibunuh kan. Jadi di Rasulullah itu dipuji-puji lah. Kami salah, kami tahu salah, tapi kebaikanmu melebihi kesalahan kami, gitu maksudnya. Kalau Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu melampaui, ada yang tahu nggak? Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, kasih sayang aku, pengampunan aku lebih utama, lebih tinggi daripada azabku. Godobi. Apa tuh Bu azab? Godobi itu artinya kemarahanku ya. Kemarahanku. Jadi kalau ada orang yang mampu kalziminal goiz, kemudian dia mampu memiliki sifat afina anin nas, dia tahu yang di depan itu saudara kita atau sahabat kita itu berbuat salah, mungkin punya hutang nggak mau bayar ya, mungkin kata-katanya menyakitkan kita, memfitnah kita, menggibah kita, menghancurkan nama baik kita, tapi kita sudah kalziminal dan kita tahan marahnya. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, afina anin nas, dimaafkan. Ya sudah, saya tahu kamu punya hutang tapi kamu nggak bisa bayar, ya udah saya kasih tempo. Bukan kalau mampu ya lolosin lebih baik kata Allah. Kalau enggak ya udah, nanti kalau kamu udah punya baru bayar gitu. Kita nggak marah-marah. Yang paling menyakitkan itu kadang-kadang yang punya hutang lebih galak daripada yang ngutangin. Nah, kalau orang afina anin nas, dia lebih galak tuh Bu. Kita datang ke rumahnya baik-baik, Bu, ini kan udah yang kedua kali jatuh tempo. Ibu nggak tahu ya saya, ibu kan banyak duitnya, ada yang itu sama sapi. Kita cuma pulang lus dada. Ya Allah, yang salah siapa, yang punya utang siapa? Nah, kalau orang sudah afina anin nas, itu tuh seperti ini Bu. Walaupun orang lebih galak daripada kita, dia punya utang, tapi kita mampu memaafkan dia. Kalaupun suami udah marah-marah sama kita, ya sudahlah, itu kan pasangan kita, kebaikannya lebih banyak kok daripada omelannya yang tadi gitu. Nanti juga baik lagi. Itu orang afina anin nas itu gitu biasanya Bu. Jadi banyak memberikan maaf gitu. Ya udahlah, saya aja yang ini yang ngalah gitu. Ngalah gitu Bu, orang afina anin nas itu. Ibu seneng gak sih kalau punya temen, kita tuh suka ceplos ya, salah ngomong atau salah sikap, salah tingkah, tapi kok dia baik terus sama kita, seneng gak Bu? Seneng banget ya Bu ya. Nah kalau gitu kita harus seperti itu gitu. Kalau ingin punya derajat seperti afina anin nas, kenapa? Itu berarti dia sudah mencontoh sifat akhlaknya Allah. Sifat akhlaknya Allah. Orang yang mendapatkan nurul afu.
Kan ada, Allah itu memiliki sifat afu, pemaaf ya Bu ya. Pokoknya menganggap sesuatu itu lewat aja gitu. Padahal gede banget tuh kesalahan kita. Yang lewat aja itu afu itu namanya Bu. Udah nggak dianggap gitu kesalahan kita itu. Nah, kalau ingin kita tidak dianggap kesalahan kita oleh Allah, coba kita seperti itu kepada manusia yang lain. Berarti kita sudah punya nurul afu, bukan gofar lagi Bu. Kalau gofar cuma menutupi. Nah, suatu saat bisa terbuka. Tapi kalau afu nggak bakalan terbuka lagi Bu. Tuh bedanya ya. Makanya derajat di sini yang paling tinggi adalah ciri orang yang bertakwa itu pemaaf. Pemaaf. Ibu mau maafin saya? Nah, berarti ibu orang yang bertakwa. Masya Allah, saya itu dosanya banyak sebab Bu. Bikin jengkel ibu juga kalau lagi ceramah lama banget gitu kan. Atau kadang-kadang si Anu mah dipanggil kok saya enggak gitu kan. Padahal itu bukan sengaja gitu Bu. Jadi pokoknya banyak lah ya. Nah, artinya maafin aja Bu ya. Nah, nanti dapatnya ganjarannya dari Allah. Nah itu. Jadi kalau ingin dapat nurul afu, oleh Allah selalu dimaafkan kesalahan kita, coba kita menjadi manusia yang pemaaf. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 apa 40 nih? Ayat 40 Bu. 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Nah. Ayat 40 ya. 40 gimana? Dan pahala kejahatan dan pahala orang-orang yang berbuat jahat, pahalanya dari penggantiannya dibalasnya oleh wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kemudian nanti akan saya jelaskan itu. Faman 'afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, setelah memaafkan dia berbuat baik Bu. Bukan orang yang berbuat salah tadi yang berbuat baik kita. Yang saya bilang kemarin udah dimaafin, udah dibilangin baik-baik sama kita yang salah nih. Udah gitu ditraktir lagi. Itu wa aslaha, tetap dia berbuat baik kepada orang yang berbuat salah tadi. Kemudian wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, dan sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Saya contohkan Bu, yang saya bilang tadi. Atau kita dengan pasangan kita, yang salah satu lah. Atau mungkin yang salah suami lah ya. Kita kan kadang-kadang nggak mau disalahin. Yang salah suami gitu. Kemudian sebetulnya kita mampu untuk menjawab dia, tapi nggak usah lah. Kalau dibilangin dia juga nggak denger, apalagi lagi marah ya. Sudah saya tahan. Kata Allah apa? Ketika kita berbuat sabar, pahalanya buat kita. Dan orang yang berbuat salah kemarin apa Bu? Orang yang berbuat salah, berbuat dosa, apakah dia akan bebas melenggang? Nggak ada yang bebas melenggang. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ada yang lebih hebat Bu. Kalau orang pemaaf itu, kan tadi dia nahan, tahu suami kita salah, setelah itu ya Allah saya maafkan dia, ya Allah maafkan dia ya Allah. Kenapa? Karena kalau kita nggak mendoakan dia, maka akibatnya akan terjadi sama dia. Nanti yang akan repot kita juga. Jadi kalau suami kita udah berbuat salah, anak kita sudah berbuat salah, kita tahan marah, kita maafkan dan kita doakan kepada Allah, ya Allah ampuni kesalahan dia. Ada suami yang suka bikin masalah. Bisa mungkin kesalahan kita. Kenapa? Murni Bu kesalahan suami. Karena kita tidak biasa mendoakan orang-orang terdekat kita. Itu bisa Bu seperti itu. Jadi artinya imbasnya kepada diri kita juga Bu. Coba. Kenapa afi ini tingkatannya
paling tinggi, karena kata Allah itu adalah terbaik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa terbaik? Setelah dia bisa menahan, kemudian dia memaafkan, kemudian dia mendoakan. Bisa nggak kita seperti itu? Harus bisa, khususnya kepada orang terdekat kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Maka kenapa ada orang tua yang suka tiba-tiba ngomongnya kasar dan ngedoain yang nggak benar kepada anaknya? Karena dia tidak kaziminal goiz, karena dia tidak bisa menahan godok, karena dia tidak bisa memaafkan, menjadi orang yang pemaaf. Maka keluarlah kata-kata yang kasar, yang buruk, yang mendoakan anaknya. Kurang ngajar kan gitu kan? Anak nggak tahu diri, benar Bu, nanti jadi anak kurang ngajar, nggak tahu diri apa segala macam. Tapi ketika dia marah, kita tahan. Ya Allah, nah gitu. Kemudian, ya Allah, aku maafkan kesalahan anak saya, ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan anak saya, ya Allah. Jangan sampai ada akibatnya di kemudian hari. Saya pengen anak-anak saya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Gitu. Nah ini luar biasa. Nah, bagaimana kalau dengan orang lain? Kalau kita belum sampai derajat mendoakan bisa memaafkan orang lain, nanti Allah yang akan membalas dia. Nih, ini ayatnya Bu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Allah akan membalas perbuatan kejahatan orang itu sesuai dengan kejahatannya dia. Jadi, ya Allah, saya ini dihina, diinjak-injak, dizolimi sama dia, ya Allah. Sakit banget ya Allah, tapi saya nggak bisa melawan. Ya udah, saya sabar aja. Tapi kita nggak maafin dia nih Bu. Nanti Allah yang akan membalas orang tadi. Jadi menjadi orang yang kaziminal ghaiz itu, tidak marah itu sebetulnya mulia Bu. Tenang aja, Allah yang akan megang dia orang itu. Kalau seandainya harus dibalas. Yang selanjutnya, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, itu tingkatannya lebih tinggi. Jadi kalau yang tadi itu artinya kalau kita punya kemampuan membalas, silahkan balas. Tapi harus sesuai dengan perbuatan jahatnya. Tapi biasanya Bu, kalau orang membalas, apalagi kalau membalasnya dengan hawa nafsu, biasanya lebih. Kita ditendang sekali, kita punya kekuasaan, kesel sekali apa 2 kali nendangnya, bisa 5 kali Bu. Nah, bisa lebih. Berarti kita lebih buruk daripada dia. Kalau dia nendang sekali, tendang sekali. Kalau dia mukul sekali, pukul sekali. Maka ketika ada orang tua yang suka ngajarin anaknya, dipukul sama kakaknya, nah adiknya, kamu balas tapi gak boleh lebih, sekali aja. Itu imbas. Tapi ada yang lebih baik lagi. Dek, maafin kakakmu, atau kak, maafin adekmu. Itu lebih baik, ajarkan seperti itu Bu. Mau yang mana ibu anak kita? Memaafkan. Ada Bu orang tua, itu dia dipukul sama temannya. Jadi anaknya ini mukul temennya. Si bapaknya ini ingin mengajarkan supaya anaknya ini mungkin baik ya, supaya nggak suka zolim ke orang. Temennya dipanggil, sini, pukul lagi anak saya katanya. Saya ngelihat dengan mata. Ada Bu yang lebih bagus, panggil temennya, Dek, kamu mau gak maafin anak saya gitu. Anak saya ini udah salah. Terus mungkin temennya, ayo salaman. Itu yang terbaik kan, kalau kita jadi guru tuh begitu Bu. Tapi kalau dia menuntut harus dipukul lagi, pukul, tapi sesuai. Kalau lebih itu zolim namanya. Apa di sini ayat yang terakhir? Allah mengatakan innahu la yuhibbuz zolimin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang zolim. Baik yang melakukan pertama karena kemudian kita tidak bisa membalasnya, dia zolim kan? Ada yang lebih tinggi, memaafkan ya, kita maafkan, mudah-mudahan dia tidak diganti oleh Allah dengan pembalasan. Ada juga kita yang berbuat zolim, tadinya dia yang menzolimi, karena kita mampu membalasnya, tapi karena amarah biasanya berkali-kali. Anak ngeselin ibu, ngomel sama kita pukulnya harusnya 2 kali, pukulnya 10 kali. Kadang-kadang begitu ya. Itu zolim gitu orang tua. Maka banyak-banyak. Nah, supaya ditutup oleh Allah kesalahan kita, maka banyak istighfar. Apa Bu cara menutup dosa? Pertama ada 2, diingat-ingat. 1 beristighfar dan bertaubat. Yang kedua beramal soleh. Nah, Ibu, siapa yang ngedarin air minum ini? Mudah-mudahan setiap kesalahannya
diampuni oleh Allah. Ini Bu Muslihat tiap hari, tiap pengajian nyeting YouTube video ya, itu juga penggugur dosa. Iya, ibu yang gelarin karpet, yang masangin meja, itu penggugur dosa. Jadi siapa yang ingin dosanya oleh Allah ditutupi, digugurkan, banyak-banyak berbuat amal soleh. Apa ya yang saya harus bisa baktikan untuk agama Allah? Oh saya ini banyak amal soleh. Ada yang spesifik, amal soleh yang terbesar ada Bu, yaitu bagaimana kita mengenal diri kita. Saya itu tugasnya apa, fungsinya apa, itu mengenal amal soleh diri kita yang terbaik. Kenapa? Karena kalau misi fungsi kita itu yang kita berikan manfaat untuk orang lain, itu hasilnya akan luar biasa. Seperti kalau ibu pendidik gitu ya, guru gitu, emang bagusnya di ngajar contoh. Atau ibu di mana gitu, oh saya bisanya jadi koordinator apa gitu. Yang satu, oh saya bisanya ngajar tahsin. Yang satu apa, emang misinya itu Bu. Ketika dia keluar, maka itu akan memberikan efek dampak yang luar biasa buat kemaslahatan umat. Harus dicari apa amal soleh saya yang terbaik. Tanyakan kepada diri kita dan mintakan kepada Allah. Nanti Allah akan membimbing, mengarahkan Bu. Nah itu nanti akan jadi penggugur dosa. Malam kita udah bertaubat, nangis-nangis, mohon ampun. Siang juga begitu, istighfar nggak berhenti. Tapi pelit, medit. Udah gitu males kalau datang ke mana gitu. Pengennya udah di depan udah ada air, udah ada tersedia apa-apa. Males ngerjain apa-apa, apalagi nyapu gitu. Ih bukan saya banget kali gitu kan. Itu gimana? Nggak bakalan dosanya itu nggak bakalan cepat hilangnya. Jadi dosa itu akan hilang kalau dia melakukan yang terbaik dua hal. Pertama istighfar dan taubat. Tiap malam, tiap hari, tiap waktu taubat sama Allah, taubat. Ya Allah. Dan ngerti dosa apa yang sudah saya lakukan tadi, apa yang tidak Allah sukai. Saya kayaknya ya Allah, terus. Yang kedua beramal saleh. Itu aja Bu ya. Nah, hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kalau ingin ditambah rizki ilmu serta amal sama Allah lebih banyak lagi, lebih baik lagi, coba amalkan yang hari ini. Coba amalkan yang kemarin sama yang hari ini. Jadi kalau masih susah mengamalkannya ya Allah, coba mohon pertolongan Allah. Mari kita berjuang bersama-sama ya Bu. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki tahsin, mari